Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mutia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Nah, untuk yang pertama, ini tentang limit fungsi rasional untuk X mendekati tak hingga. Nah, bentuk limitnya ini berupa pecahan. Ya, bentuknya seperti ini ya, limit X mendekati tak hingga, fx per gx. Nah, untuk simbol tak hingga sendiri, ada dua bentuk penulisan. Simbolnya bisa seperti angka 8, yang posisinya ini tertidur ya, atau dengan lambang seperti ini. Seperti gelombang. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh yang pertama, di sini ada limit X mendekati tak hingga 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5 per 2X pangkat 3 plus 5X kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan untuk limit X mendekati tak hingga ini? Nah, kita perlu membagi setiap bilangan atau setiap bentuknya ini dengan pangkat tertinggi. Coba kita lihat ya, pangkat tertinggi di sini antara pembilang dan penyebut, pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Ya, kita bagi dengan derajat atau pangkat tertingginya. Karena di sini derajatnya yang paling tinggi atau pangkat tertingginya adalah 3 atau X pangkat 3, maka setiap elemennya atau setiap bilangan-bilangan yang ada di limit tersebut kita bagi dengan X pangkat 3. Ya, 3X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 3. Ditambah 2X pangkat 2 kita bagi dengan X pangkat 3. Dikurang 5 per X pangkat 3. Karena di sini 5-nya sebuah konstanta ya, maka kita langsung bagi dengan X pangkat 3. Kemudian per, untuk yang penyebutnya 2X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 per X pangkat 3. Nah, perhatikan untuk penulisan limitnya, tulisan limit X mendekati tak hingganya ini, jangan sampai salah, menulisnya harus sejajar dengan tanda per ini. Ya, tanda pembagi ini harus sejajar dengan tanda pembagi ini. Terkadang ada yang menuliskannya hanya di atas saja, sejajar dengan pembilang saja. Ada yang terkadang menuliskannya di bawah saja, sejajar dengan penyebutnya. Nah, yang tepat itu sejajar dengan tanda pembagi ini. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Kalau ada bilangan berpangkat, kemudian dibagi, pangkatnya berkurang ya. Nah, ini untuk yang pertama nih, 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Karena sama-sama X pangkat 3, maka tidak bersisa ya, atau habis. Maka kita tulis 3. Kemudian ditambah 2X pangkat 2 per X pangkat 3. Hasilnya 2 per X ya. Pangkatnya kan berkurang nih. Pangkat positif, maka penulisan X-nya ada di penyebutnya. Kemudian dikurang 5 per X pangkat 3. Per yang penyebutnya ini 2X pangkat 3 per X pangkat 3 habis juga, tinggal 2-nya aja. Ditambah 5X pangkat 2 per X pangkat 3. Hasilnya menjadi 5 per X. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, bilangan-bilangan yang penyebutnya masih mengandung unsur X, ini menjadi tak hingga. Ya, X-nya ini diganti dengan tak hingga. Ini karena X mendekati tak hingga, maka X-nya diganti dengan tak hingga. Maka kita tuliskan limit X mendekati tak hingga 3 plus 2 per tak hingga. Dikurang 5 per tak hingga pangkat 3. Dibagi dengan 2 ditambah 5 per tak hingga. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, di sini nih ya, 5 dibagi dengan tak hingga pangkat 3. Tak hingga pangkat 3, maka hasilnya juga tetap tak hingga. Sesuatu yang banyak dipangkatkan dengan 3, dia akan jauh lebih banyak, atau tetap banyak sesuatu tersebut ya. Jadi, dia akan menghasilkan tak hingga juga, sehingga penulisannya bisa
kita tuliskan seperti ini. Limit X mendekati tak hingga, 3 ditambah 2 per tak hingga dikurang 5 per tak hingga, dibagi dengan 2 ditambah 5 per tak hingga. Nah, untuk bilangan-bilangan yang mengandung unsur atau hasilnya di sini adalah sesuatu bilangan per tak hingga, itu akan menghasilkan 0. Jadi suatu bilangan jika dibagi dengan tak hingga, itu hasilnya 0. Sehingga kita bisa tuliskan nih di sini. Ini di sini penulisan atau lambang limitnya di sini sudah tidak ditulis ya, karena kita sudah mencari nilainya di sini. Jadi limit X mendekati tak hingganya ini sudah tidak ditulis lagi. Langsung kita masukkan nilainya ya. Hasilnya kita peroleh 3 ditambah 2 per tak hingga itu 0, dikurang 5 per tak hingga itu juga 0. Dibagi dengan 2 ditambah 5 per tak hingga itu 0. Sehingga kita peroleh ini untuk pembilangnya 3 tambah 0 dikurangi 0, hasilnya 3. Untuk penyebutnya 2 tambah 0, 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 per 2. Nah, ini ya yang perlu kalian ingat, sesuatu jika dibagi dengan tak hingga, itu hasilnya 0. Kebalikannya, jika sesuatu itu dibagi dengan 0, maka hasilnya tak hingga. Nah, untuk contoh pertama ini, coba kalian perhatikan. Ini udah bisa dipahami ya. Untuk cara yang lengkapnya ini bisa dipahami ya. Nah, ada cara yang lebih singkat dengan kita memperhatikan derajatnya atau pangkatnya. Coba kita lihat. Koefisien, untuk pembilang dan penyebut, ini pangkat tertingginya sama, ya kan? Pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut itu sama, yaitu X pangkat 3. Pangkatnya di sini 3 kan? Nah, hasil dari limit ini adalah koefisien dari pangkat tertinggi yang ada di pembilang. Ini yang ada di pembilang kan ini X pangkat 3, koefisiennya 3 kan? Per koefisien dari pangkat tertinggi yang ada di penyebut. Pangkat tertingginya kan ini, 3 ya, X pangkat 3, koefisiennya 2. Maka hasilnya dari soal seperti ini adalah koefisiennya aja nih yang kita tulis. 3 per 2. Oke, sama ya. Nah, ini biar lebih jelas nih. Koefisiennya nih. Oke, 3 per 2. Gampang ya. Jadi kita lihat dari pangkatnya aja. Ini untuk jenis yang derajatnya yang paling tinggi sama antara pembilang dan penyebut. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 6X min 1 per 2X kuadrat min 4X plus 3. Nah, tadi caranya udah paham ya dari contoh yang pertama. Kita bagi dengan pangkat yang paling tinggi dulu. Pangkat yang paling tinggi di sini adalah X pangkat 3. Maka semua unsur atau semua bilangan-bilangan yang ada di sini kita bagi dengan X pangkat 3. Untuk pembilangnya di sini kita tuliskan ya, ini ya, limit X mendekati tak hingga. Ingat, penulisan limitnya harus sejajar dengan tanda pembagi. Ya, untuk pembilangnya terlebih dahulu, ini 2X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 6X dibagi X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 3. Kemudian untuk penyebutnya juga sama, masing-masing dibagi dengan X pangkat 3, sehingga kita bisa tulis 2X pangkat 2 per X pangkat 3 min 4X per X pangkat 3 ditambah 3 per X pangkat 3. Sekarang kita sederhanakan dulu. Limit X mendekati tak hingga, ini yang pertama 2X pangkat 3 bagi X pangkat 3. X-nya habis ya, berarti tinggal 2. Nih, X-nya ini di sini udah habis. Kemudian 4X kuadrat dibagi X pangkat 3. Ini yang atas udah habis, yang di bawah ini sisa 2. Oke. Ini sisa 2 ya, jadi 6 per X kuadrat dikurang, kemudian ini 1 per X pangkat 3. Kemudian untuk yang penyebutnya sama nih, 2X kuadrat per X pangkat 3 ini tersisa 2 per X, karena ini pangkatnya kan yang di atas dikurang yang di bawah, harusnya kan 2X pangkat min 1 ya, tetapi biar hasilnya positif,
jadi 2 per X. Kemudian dikurang 4 per X kuadrat ditambah 3 per X pangkat 3. Nah, karena kita udah paham nih, untuk bilangan-bilangan di mana penyebutnya ini ada X-nya, ini kan nantinya akan dimasuki dengan tak hingganya ya. X-nya akan diganti dengan tak hingga. Maka ini nanti akan menjadi 4 per tak hingga, 6 per tak hingga, dikurang 1 per tak hingga. Begitu juga untuk penyebutnya. Nah, karena kita udah paham nih, maka kita langsung aja ya, kita tuliskan nilainya. Yang ada unsur X-nya di sini, maka langsung kita tuliskan dengan 0. Atau di sini, karena nantinya akan berubah menjadi tak hingga nih, 4 per tak hingga, 6 per tak hingga, dan seterusnya, ini langsung kita tuliskan jadi 0 ya. 2 ditambah ini 0, ditambah 0, dikurang 0 per, untuk penyebutnya 0 dikurangi 0, ditambah 0, sehingga kita peroleh hasilnya 2 per 0, yaitu tak hingga. Nah, untuk kasus yang ini, perhatikan, jika pangkat tertinggi berada di pembilang, pangkat tertingginya ini ada di pembilang kan, maka akan menghasilkan tak hingga. Ya, gitu ya. Nanti kita akan simpulkan di akhir lagi ya, biar lebih jelas. Jika pangkat tertinggi itu ada di pembilang, atau pangkatnya ini kan pangkat yang ada di pembilang, ini lebih besar kan pangkat tertingginya daripada pangkat tertinggi yang ada di penyebut, itu maka hasil akhirnya akan tak hingga. Ini untuk contoh yang kedua. Sekarang kita lihat untuk contoh yang ketiga. Di sini ada limit X mendekati tak hingga 4 min X pangkat 2 dibagi dengan X plus 1. Ini caranya juga sama. Kita bagi dengan pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi di sini adalah X pangkat 2. Maka masing-masing kita bagi dengan X pangkat 2. Nih, untuk yang pembilangnya ini limit X mendekati tak hingga 4 per X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 per X pangkat 2 dibagi dengan X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Maka diperoleh hasilnya ketika kita sudah sederhanakan. Ini menjadi 4 per X kuadrat dikurang X pangkat 2 bagi X pangkat 2 hasilnya 1 ya. Ingat tandanya di sini negatif, dibagi dengan penyebutnya ini juga sama, tersisa 1 per X ditambah 1 per X pangkat 2. Nah, perhatikan lagi-lagi ya, yang ada X-nya, ini kan nantinya akan menjadi tak hingga ya. 4 per tak hingga dikurang 1 dibagi dengan 1 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga. Yang ada tak hingganya nanti kan akan menghasilkan 0. Ya kan? Sesuatu dibagi dengan tak hingga itu kan 0. Maka kita langsung tuliskan aja ya. 0 dikurangi 1 dibagi 0 tambah 0. Hasilnya adalah negatif 1 per 0 sama dengan negatif tak hingga. Nah, hampir serupa dengan contoh yang kedua. Pada contoh yang ketiga ini, jika derajat atau pangkat yang paling tinggi itu ada di pembilang, maka hasilnya tak hingga. Ya kan, ini sama-sama tak hingga. Hanya saja, jika koefisien pada derajat atau pangkat yang paling tinggi itu negatif, coba lihat di sini, pangkat yang paling tinggi, ini kan X pangkat 2. Koefisiennya negatif kan? Ini kan kalau nggak ditulis koefisiennya 1 ya. Karena koefisiennya negatif, maka hasil akhirnya di sini adalah negatif tak hingga. Jadi untuk contoh kedua dan ketiga ini hampir sama ya. Pangkat tertinggi ada di pembilang, hasilnya tak hingga. Tetapi jika koefisien dari pangkat tertinggi tersebut negatif, maka hasilnya ada negatifnya nih. Tak hingganya ada negatifnya. Nah, ini untuk contoh soal bentuk yang kedua dan ketiga. Oke, ini masih bentuk limit fungsi yang rasional ya, untuk X mendekati tak hingga. Oke, contoh yang keempat, limit X mendekati tak hingga 5X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dibagi dengan 2X pangkat 4 min 4X pangkat 2 ditambah 3X. Ini juga sama caranya, kita bagi dengan pangkat yang paling tinggi. Nah, untuk contoh yang keempat, pangkat yang paling tinggi ini ya, yang ada di penyebut. X pangkat 4. Jadi masing-masing kita bagi dengan
X pangkat 4. Gini ya, 5X pangkat 3 bagi X pangkat 4, ditambah X pangkat 2 dibagi X pangkat 4, dibagi dengan 2X pangkat 4 per X pangkat 4, dikurang 4X kuadrat per X pangkat 4, ditambah 3X per X pangkat 4. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Ini hasilnya 5X pangkat 3 per X pangkat 4, tersisa 5 per X ya. Ditambah ini 1 per X pangkat 2, ini kan 4 kurangi 2, 2 gitu ya. Posisi X-nya ada di bawah. Dibagi dengan 2, karena ini udah habis ya, sama-sama X pangkat 4, dikurang 4 per X pangkat 2, ditambah 3 per X pangkat 3. Nah, kita langsung masukkan nilainya. Untuk yang pembilangnya ini 0 ya, 0 tambah 0 per 2 dikurangi 0 tambah 0. Hasilnya adalah 0 per 2 sama dengan 0. 0 dibagi dengan sesuatu, hasilnya akan tetap 0. Nah, ini untuk kasus yang keempat, lihat, jika pangkat atau derajat yang paling tinggi itu berada di penyebut, maka nilainya 0. Ya. Nah, dari keempat contoh yang sudah kita bahas, maka bisa kita simpulkan atau bisa kita rangkum jika limit X mendekati tak hingga AX pangkat M ditambah BX pangkat M-1 ditambah dan seterusnya, ini pangkatnya semakin kecil ya, maksudnya ini pangkat M, kemudian ini yang B-nya, ini X-nya, M-nya dikurang 1 pangkatnya, ini maksudnya semakin kecil, semakin ke belakang pangkatnya akan semakin kecil. Sama halnya dengan yang penyebutnya ini dibagi dengan PX pangkat N ditambah QX pangkat N-1 ditambah dan seterusnya. Nah, ini ada 4 kasus. Yang pertama, jika pangkat dari pembilang nih, lihatnya ya, M sama dengan N. Coba lihat. M-nya di sini sama dengan N. Maka dia akan menghasilkan A per P, koefisiennya. Ya, ingat ya, yang pertama jika pangkatnya ini sama, pangkat yang paling tinggi ini sama, hasilnya adalah A per P. Ini contoh yang pertama tadi yang udah kita bahas. Kemudian yang kedua, jika M lebih dari N. Nah, ini tadi ya, contoh yang kedua, jika pangkat tertingginya ini ada di pembilang nih. Ini kan M ada di pembilang ya. Itu lebih besar daripada pangkat yang ada di penyebut. Maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian yang ketiga, ini juga yang sama-sama tak hingga. Jika M ini lebih dari N, kemudian koefisien M-nya ini negatif. Maaf ya, di sini nggak ada negatifnya. Tetapi jika ditemui M-nya ini lebih dari N, kemudian koefisien M-nya ini negatif, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Contoh yang ketiga tadi yang udah kita bahas. Ya, pangkat tertingginya ada di pembilang dan koefisiennya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Kemudian yang terakhir, jika M ini lebih kecil dari N, atau dengan kata lain, pangkat tertingginya itu ada di penyebut, ini contoh yang keempat, ini kan pangkat tertingginya X pangkat 4 ya, itu ada di penyebut posisinya, maka nilainya adalah 0. Sesuai ya, nilainya adalah 0. Jadi, tujuan tadi Ibu jelaskan cara penjabarannya dengan yang lebih panjang, itu agar kalian lebih memahami dan kalian tahu konsepnya bagaimana cara menentukan limit X mendekati tak hingga untuk yang bentuk rasional. Nah, ini adalah cara yang lebih cepatnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang yang limit fungsi irasional. Kalau tadi rasional itu bentuk soalnya pecahan. Nah, sekarang kalau yang irasional bentuk limitnya itu berupa akar. Ya, limit X mendekati tak hingga akar Fx dikurang akar Gx. Ya, ini kita lihat contohnya. Limit X mendekati tak hingga, akar dari 3X kuadrat plus 4X min 1 dikurang akar dari X kuadrat plus 6X plus 2. Nah, ini hasilnya berapa nih? Nah, ini bentuknya sesuai dengan ini ya. Akar Fx dikurang akar Gx.
Nah, kalau menjumpai bentuk akar atau bentuk irasional seperti ini, kita perlu mengalihkan dengan sekawannya. Sekawan itu adalah bilangan-bilangan ini sama, hanya saja tandanya yang berbeda. Ya, kita tuliskan kembali nih soalnya. Limit X mendekati tak hingga akar 3X kuadrat plus 4X min 1 dikurang akar X kuadrat plus 6X plus 2. Kita kali dengan sekawannya, ini sama. Yang ada di dalam akar semuanya sama, hanya saja tandanya di sini positif. Karena di sini negatif, maka sekawannya di sini positif. Nah, ingat untuk mengalihkannya, nah ini perhatikan nih, yang akar 3X kuadrat plus 4X min 1 dikurang akar X kuadrat plus 6X plus 2, ini kan sama halnya dengan per 1 ya, hanya saja tidak ditulis. Maka ini atas kali atas atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu ya. Nah, untuk yang ini, untuk mengalihkannya kita masih menggunakan konsep yang bentuk kuadrat, yang A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikali A min B, itu ya. Maka untuk memudahkannya ini, depan kali depan, belakang kali belakang. Nih, depan kali depan, nih ya, belakang kali belakang. Gitu. Nah, suatu akar, jika di dalam akar tersebut bilangannya sama, dia kan tidak berubah ya, hanya akarnya aja yang hilang. Akar 2 dikali akar 2, hasilnya 2. Akar 3 dikali akar 3, hasilnya 3. Begitu pula dengan ini. Karena di situ bilangan-bilangan yang ada di dalam akar kan sama, maka akarnya tinggal kita hilangkan aja. Maka bisa kita tuliskan, yang pertama, ini 3X kuadrat plus 4X min 1. Akarnya udah nggak ada ya. Dikurang X kuadrat plus 6X plus 2. Ini juga sama, akarnya sudah tidak ada. Ingat, tandanya di sini negatif ya. Depan kali depan, belakang kali belakang. Tandanya di sini negatif. Nah, untuk penyebutnya, karena ini untuk yang depan ini, tadi kan penyebutnya 1 ya, hanya saja tidak ditulis, maka kita kalikan dengan penyebut yang ada di sebelah kanan. Sehingga hasilnya kan tetap ya, jadi kita tuliskan aja nih, sama nih di sini, akar 3X kuadrat ditambah 4X min 1 ditambah X kuadrat, akar dari X kuadrat plus 6X plus 2. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Yang ada di pembilang ini bisa kita sederhanakan kan? Dia akan menghasilkan 3X kuadrat dikurang X kuadrat, 2X kuadrat. 4X dikurang 6X, negatif 2X. Negatif 1 dikurang 2, negatif ketemu negatif. Jadi negatif ya, negatif 3. Jadi pembilangnya di sini 2X kuadrat min 2X min 3. Per, di sini penyebutnya masih sama. Nah, sekarang langkahnya sama seperti yang bentuk rasional tadi, kita akan membagi dengan pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi di sini adalah 2 kan, X kuadrat kan. Maka semuanya akan kita bagi dengan X kuadrat. Untuk yang atas dulu nih ya. Nah, 2X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat. Dikurang 2X per X kuadrat. Dikurang 3 per X kuadrat. Ini semuanya dibagi dengan X kuadrat. Nah, untuk yang di dalam akar atau yang bentuk akar, lihat, jika X kuadrat ini kita masukkan ke dalam akar, dia akan menjadi X pangkat 4. Ingat, akar dari X pangkat 4 itu X kuadrat kan? Jadi ini X pangkat 4 yang ada di dalam akar senilai dengan X kuadrat yang ada di luar akar. Jadi yang di luar akar kita tuliskannya pembaginya ini X kuadrat. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam akar, dia menjadi X pangkat 4. Karena dipangkatkan lagi. Ya, misalkan aja pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka semuanya ini kita bagi dengan X pangkat 3 kan? Nah, jika kita masukkan ke dalam akar, maka dia menjadi X pangkat 9. Begitu juga dengan bilangan-bilangan yang lain. Nah, ini yang ada di dalam akar, semuanya kita bagi dengan X pangkat 4. 3X kuadrat bagi X pangkat 4, 4X bagi X pangkat 4, dikurang 1 per X pangkat 4, ditambah akar dari X kuadrat per X pangkat 4 tambah 6X per X pangkat 4, ditambah 2 per X pangkat 4. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini yang pertama hasilnya 2 ya, X pangkat 2-nya udah habis.
Kemudian yang kedua ini min 2 per X dikurang 3 per X kuadrat sisanya. Kemudian yang di akar juga sama, akar dari X kuadrat 3 per X kuadrat ditambah 4 per X pangkat 3 min 1 per X pangkat 4 ditambah akar dari 1 per X kuadrat ditambah 6X per pangkat 3 ditambah 2 per X pangkat 4. Nah, yang ada X-nya nanti kan akan kita ganti dengan tak hingga ya, dan akan menghasilkan 0 kan, maka kita langsung tuliskan aja nih. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya bisa kita peroleh 2 dikurang 0 dikurangi 0 per akar dari 0 tambah 0 dikurang 0 ditambah akar dari 0 tambah 0 tambah 0 gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan 2 per 0 kan, akar 0 kan 0 ya, 2 per 0 hasilnya tak hingga. Oke, nah dari contoh tadi yang tentang limit fungsi irasional, nah ini kita bisa menuliskan ringkasannya nih, sama halnya seperti yang rasional tadi, itu kan ada beberapa bentuk ya. Nah ini ada sama juga nih, ada 3 kasus. Jika limit X mendekati tak hingga, akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurang dari akar PX kuadrat plus IX plus R, ini ada 3 kasus. Ya, atau ada 3 bentuk. Jika A lebih dari P, koefisiennya kita lihat ya, A lebih dari P, maka hasilnya tak hingga. Oke, kemudian yang kedua, jika A lebih kecil dari P, koefisiennya nih, yang depan, lebih kecil dari koefisien yang ada di belakang nih, A lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Tetapi jika koefisiennya ini sama, A sama dengan P, maka bisa kita cari dengan cara B dikurangi I dibagi dengan 2 akar A. B ini adalah koefisien X dikurang dengan Q, sama-sama koefisien X ya, per 2 akar A. Nah, biar lebih paham kita bahas contohnya. Limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat plus 4X min 1 dikurang akar X kuadrat plus 8X plus 5. Ini kita langsung dengan cara yang singkatnya ini ya. Kita lihat dulu nih di sini. Untuk koefisiennya dulu ya, untuk yang di depan nih. Nilai A-nya atau koefisiennya ini adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah 4. Kemudian nilai C-nya adalah negatif 1. Oke. Kemudian yang kedua nih, akar yang ada di belakang. Nilai P atau koefisien X kuadrat adalah 1. Kemudian koefisien X-nya adalah 8 atau nilai Q-nya 8. Dan R-nya adalah 5. Nah, karena koefisiennya ini sama-sama 1 kan, koefisiennya dari X kuadrat ini kan sama-sama 1. Maka kita bisa cari dengan cara B min Q dibagi 2 akar A. Nilai B-nya adalah 4. Dikurang nilai Q-nya adalah 8. Dibagi dengan 2 akar A. Nilai A-nya adalah 1. Maka bisa kita tuliskan 4 dikurangi 8 adalah negatif 4. 2 akar 1. Akar 1 itu 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Sehingga diperoleh negatif 4 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang kedua nih, masih ada contoh lagi. Limit X mendekati tak hingga, akar 4X kuadrat min 7X min 3 dikurang 2X plus 3. Nah, ini bentuknya sedikit berbeda ya. Untuk soal ini bentuknya sedikit berbeda. Belum sama dengan bentuk umumnya. Maka kita harus mengubah ke bentuk umumnya dulu, biar kita bisa gunakan cara yang singkat ini. Nah, bentuk soal ini, limit X mendekati tak hingga, akar 4X kuadrat min 7X min 3 dikurang 2X plus 3. Jika tanda negatifnya kita keluarkan, maka yang tersisa adalah 2X min 3 kan? 2X min 3-nya ini kita kurung, kalau negatifnya kita keluarkan, ya kan? Nah, ini kan sama ya, nilainya senilai nih ya, min 2X, min kali 2X hasilnya min 2X. Min dikali negatif 3, hasilnya positif 3. Jadi ini tidak mengubah nilai. Nah, biar sama dengan bentuk umumnya, maka tinggal kita kasih akar. Kita kasih akar dan kita kuadratkan. Jadi kan ini udah sama ya. Nih, udah sama-sama ada akarnya.
Tinggal yang ada di dalam akar ini kita jabarkan. Sehingga kita bisa tuliskan limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat min 7X min 3 dikurang akar dari 2X min 3 kita kuadratkan. 2X kuadrat, hasilnya 4X kuadrat. Kemudian min 2 kali 2, 2 kali 2 kali min 3, min 12 kan, min 12X kan, ditambah min 3 kuadrat, hasilnya positif 9. Nah ini bentuknya udah sama dengan bentuk umumnya, tinggal kita selesaikan aja. Kita tuliskan dulu nih koefisiennya, nilai A-nya 4, nilai B-nya min 7, nilai C-nya min 3. Kemudian nilai P-nya juga nih, nilai P-nya 4, nilai Q-nya min 12, nilai R-nya 9. Maka kita bisa selesaikan dengan kasus yang ketiga ini ya. Karena koefisiennya sama-sama 4, maka kita bisa tuliskan B min Q dibagi 2 akar A. Hasilnya adalah B-nya negatif 7 dikurang Q-nya negatif 12 dikurang negatif 12 dibagi dengan 2 akar A. Akar A-nya di sini 4. Maka kita tulis 2 akar 4. Kita selesaikan. Negatif 7 min ketemu min atau negatif ketemu negatif, hasilnya positif ya, jadi plus 12 dibagi dengan 2 dikali akar 4. Akar 4 di sini 2, maka kita tulis 2 kali 2. Hasilnya adalah min 7 ditambah 12 5, 2 kali 2 4, maka hasil akhirnya adalah 5/4. Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Untuk kalian yang masih bingung dan kurang memahami tentang materi ini, kalian bisa mengulang kembali dari awal video sampai kalian benar-benar paham. Oke, see you on the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.